Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Hai Oldeners, pasti bingung kan ada wajah baru nih di Dainin Podcast. Perkenalin, nama saya Erlin. Nah, saya yang bakalan nemenin kalian di bulan ini. Di bulan ini ada tema baru nih di Dainin Podcast, yaitu tentang seni. Seni itu ada banyak loh, dan di bulan ini kita akan ngebahas tentang 4 jenis seni, yaitu visual art, performance art, applied art, dan literatur. Nah, di minggu ini kita akan ngebahas tentang performance art. Kenalin nih ada narasumber yang oke banget nih, yang punya banyak pengalaman nih di performance art. Boleh sih kenalin diri? Hai all day diner, salam kenal, nama aku Nanda. Aku kegiatannya kerja ya. Aku bekerja di salah satu agency atau production house, dan aku sebagai creative director gitu. Umur nggak usah kan ya, karena umur aku 17 tahun sih. Status. Status boleh tanya aja di nomor WA yang ada di bawah sini. Gitu ya. Nanti PM aja lah ya. Iya, boleh, itu mah nanti kita ngobrol di belakang ya. Boleh nih di PM ya nanti. Aduh, dipromosi. Makasih loh ya. Oke, berarti Cici udah punya banyak pengalaman nih ya udah kerja sebagai director lagi nih. Iya. Udah mulai pertama mulai acting atau udah directing gitu? Awalnya tentu aku pasti acting dulu ya. Belajar acting tuh sebenarnya dari kelas 4 SD. Gitu. Jadi dari waktu masih lucu sampai sekarang lucu banget gitu kan ya. Kayak aku emang awalnya justru dari gereja sih. Awalnya tuh memang kayak waktu itu di gereja tuh mau ada acara Natal dan butuh pemeran anak kecil, dan di gereja kita itu ada ada komisi teater namanya Teater Koramdeo. Boleh cek IG-nya ya, ada di sini ya. Nanti ping gitu. Oke ya. Nah, dari situ semenjak kelas 4 SD itu aku diajak gabung sama Teater Koramdeo. Nah, sejak dari situ aku jatuh cinta sama yang namanya acting gitu. Sama dunia seni peran aku suka banget gitu sih. Sampai sekarang pun aku masih suka banget, meskipun mungkin kalau sekarang aku lebih banyaknya di belakang layar ya gitu ya. Gak banyak lagi di depan layar atau di atas panggung gitu. Ya, dari hobi menjadi profesi gitu ya. ya. Betul. Nah, kita masuknya berarti ngomongin acting dulu ya pertama. Oke. Karakter apa sih yang pernah Cici mainin yang menurut Cici itu unik banget gitu? Unik banget. Oke. Waktu itu aku pernah meranin kebetulan ceritanya buat acara Natal gereja juga. Kalau misalkan masih pada ingat gitu ya, mungkin ya yang angkatannya mama papa aku. Waduh. Enggak. Yang seangkatan aku juga harusnya pada ingat ya. Jadi waktu itu tuh ada Natal, judulnya tuh judul dramanya adalah The Pilgrim. Nah, di situ aku peranin jadi kayak raksasa jahat gitu. Raksasa langsung ini ya, cocok sama badan. Enggak. Aku tuh di situ tuh peranin raksasa apa ya? Aku lupa. Pokoknya ada raksasa keputusasaan sama apalah, ceritanya tuh memang perjalanan musafir gitu loh di dalam kehidupan dia gitu loh, mencari kunci. Nah, kayak gitu, dan dia tuh ketemu sama raksasa, dan di situ aku dipercaya justru buat peranin tokoh raksasa ini. Nah, ini tuh badan aku tuh memang aku bentuk tuh nggak jadi orang yang jalannya biasa, tapi kaki aku bentuk X gitu. Terus muka aku juga di make up jadi kayak naga gitu. Terus aku dipakein wax, dan itu seru banget sih. Itu karakter yang paling berkesan, dan sampai detik ini kayak aku masih ingat, dan kayak bangga banget gitu loh. Ya, bangga banget pernah dikasih kepercayaan, pernah Tuhan kasih kesempatan buat meranin tokoh itu gitu. Wih, mantap. Nah, buat jadi karakter raksasa ini tuh apa sih yang harus dipelajari dari karakter ini tuh biar di situ jadi karakter itu gimana caranya gitu? Oke, karena di sini kan kebetulan tuh ceritanya fantasi kan ya. Jadi sesuatu yang belum pernah ada. Jadi kayak kalau aku observasi pun, aku cari tahu, atau aku kayak mencontoh gitu ya dari tokoh yang sudah ada, kan agak bingung juga gitu kan. Ada, jadi iya betul, karena pada akhirnya jadinya aku tuh jadi waktu itu tuh aku ada
kegiatan di sekolah. Jadi kebetulan aku sekolah acting juga. Bukan sekolah acting sih, sekolah aku memang tentang sekolah seni pertunjukan dan aku ambil jurusan teater juga. Nah, di situ tuh aku diajarin yang namanya olah tubuh. Nah, di situ tuh ada olah tubuh itu, dan dari olah tubuh itulah pada akhirnya aku dapet nih, oke, gesturnya kakinya dibikin X deh sama aku. Terus jalannya tuh jadinya dibikin agak pincang-pincang gitu supaya bener-bener apa ya, baru gitu kan bentukannya, nggak kayak orang biasa yang cuman jalan gitu loh, kayak gitu. Terus suara pun sama aku olah, nggak jadi seorang Nanda lah ya pastinya gitu kan. Tapi aku olah segimana sih jadinya kayak supaya jadi sosok yang menyeramkan. Otomatis kan ya kalau misalkan yang menyeramkan kan pasti identiknya sama nenek sihir gitu kan. Jadi suaranya dibikin lebih kayak racun ini gitu-gitu gitu kan. Jadi dari situ tuh kayak apa ya, menantang banget kan. Jadi ya pada akhirnya aku memilih untuk menampilkan peran tersebut gitu. Dan dari situ begitu aku tampilin peran itu seperti itu gitu ya, dengan kakinya X, suaranya aku ubah, dan sutradara juga suka gitu. Dan dari situ oke gitu, karena sutradara sutradara setuju, sutradara suka, jadi aku memakai tokoh atau memakai gestur karakter yang seperti itu gitu. Berarti karakter itu tuh dibuatnya bisa dibilang oleh Cici gitu ya, bukan? Ya, oleh puji Tuhan ya, dikasih hikmat sama Tuhan gitu ya, langsung kayak tada gitu, ini bikin gini aja gitu. Oke. Ya kayak gitu sih. Oke. Nah sebelumnya kan udah pernah jadi raksasa nih. Nah menurut Cici karakter yang paling cocok nih buat Cici itu yang gimana sih? Yang Cici tuh enak gitu meraninnya. Oke, kalau karakter yang paling cocok menurut aku ya, sebenarnya kayak aku sih suka sama karakter apa aja yang dipercayain sama sutradara gitu ya, sebenarnya gitu. Agak sulit nih pertanyaannya karena biasanya aku biasanya aku nanyanya ke orang-orang yang nonton gitu. Tapi biasanya kalau aku tuh dipercayain pasti jadi sosok yang out of the box. Jadi bukan yang biasa aja gitu loh, kayak itu jadi raksasa. Terus waktu itu pernah jadi guru, ceritanya jadi kayak guru kesenian juga. Terus tapi agak-agak dari Italia jadi namanya Miss Pizza gitu. Jadi kayak macem-macem tuh yang justru perannya yang out of the box. Jadi tetangga yang suka ngomongin orang gitu, yang suka ngomongin tetangga lain gitu. Itu juga pernah gitu, dan make upnya juga aneh juga gitu. Dan itu jadi kalau buat aku karakter yang paling cocok adalah karakter yang out of the box. Karena jadi kayak ada tantangannya gitu kan. Kayak dapat karakter ini nih gitu kan. Terus kayak buat aku gimana ya bikinnya, apa ya yang beda ya gitu. Gimana ya caranya supaya ketika orang nonton tuh ketika orang nonton tuh jadinya ger gitu ya. Jadinya kayak bisa ketawa bisa ikutan terlibat emosinya Nah kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau buat emosi itu apa, misalnya kalau karakternya sedih nih, kalau kita terlalu emosi gitu, jadi sedih, jadi lupa skrip gitu, itu apakah bagus gitu, jadi terlalu beremosi gitu, atau apakah harus gimana gitu? Kalau yang aku tahu ya gitu ya, disclaimer ya, jadi aku di sini bukan ahli acting gitu ya. Tapi aku sharing aja dari semua pengalaman aku gitu ya. Jadi kalau menurut aku sendiri sebenarnya kalau misalkan emosinya jadi lebay, kalau misalkan kita terlalu dikuasai sama emosi atau feel, sebenarnya itu agak kurang oke sih ya. Apalagi kalau kita sampai lupa sama dialog. Karena dialog ini adalah senjata setiap aktor kan untuk menyampaikan pesan atau dari isi naskah. Jadi kalau misalkan kita saking dikuasai emosi jadi lupa naskah sih, itu kurang baik sih ya, kurang tepat kalau menurut aku. Karena balik lagi setiap emosi tuh ada tahapannya. Jadi kayak misalkan sedihnya tuh segimana sih ketika kita misalnya lihat pacar kita lagi jalan sama orang lain. Nah, sedihnya tuh segimana? Apakah pasti kan kita juga kayak sedihnya waktu kita lihat pasangan kita jalan sama orang lain tuh kan masih ada yang marahnya masih kayak itu siapa gitu kan. Tapi ketika kita udah bener kita samperin, kita tanya, oh itu ternyata selingkuhannya, pasti naik kan emosi kita. Nah kayak gitu. Jadi kalau menurut aku setiap emosi itu tuh ada tahapannya. Jadi kalau misalkan emosi yang kita keluarin berdasarkan karakter tersebut
melebihi daripada takarannya, bahkan sampai ngelupain naskah gitu ya, itu agak kurang oke sih gitu. Akan jauh lebih baik kalau kita sampein semuanya tuh dengan pas gitu. Karena sebenarnya audiens juga bisa ngerasain kok, ketika kita ngeluarin emosi yang terlalu berlebihan, audiens tuh bakal ngerasa kayak, ih apa sih ini kok agak lebay ya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngeluarinnya pas ya, audiens juga bakal ngerasa enak nontonnya. Tapi kalau kurang ya audiens juga jadinya kan ya flat-flat aja gitu sih. Kalau dari pengalaman aku ya. Gitu. Kalau Cici sendiri pernah lupa naskah nggak? Lupa naskah, seingat aku sih puji Tuhannya enggak ya. Enggak. ya. Puji Tuhan sejauh ini kayaknya belum pernah sampai lupa naskah sih. Tapi kalau misalkan paling kayak agak ketukar gitu urutan ngomongnya. Tapi masih bisa dibalikin gitu. Jadi urutan ngomongnya misalnya harusnya kalimat kayak aku cinta kamu, mau nggak kamu jadi pacar aku? Nah misalnya kayak gitu kalimatnya gitu. Kayak aku tuh nyebutnya mau nggak kamu jadi pacar aku? Nah aku cinta kamunya lupa nih, padahal penting gitu kan. Nah tapi aku sebutin lagi di belakangnya. Nah kayak gitu sih paling. Sejauh ini ya untungnya aman lah ya. Enggak ya? Ya aman. Iya. Buat di acting, Cici udah berarti pernah ngedireksi sebuah film lah ya? Nyutradarain ya, nge-director. Oke, jadi director sebenarnya film lebih ke short movie sih. Iya, atau enggak kayak web series gitu. Nah, pernah. Buat acting di film sama acting di teater gitu, apakah ada bedanya gitu? Beda banget. Kalau misalkan justru kalau aku kan memang berangkatnya dari belajar di panggung kan. Kadang ketika aku harus acting di depan kamera tuh malah jatuhnya kadang suka lebay gitu. Karena kalau misalkan di panggung itu kan kayak point of view audiensnya tuh jadi jauh kan. Jadi terkadang gestur kita juga harus lebar. Misalnya kayak nyebut aku tuh kan kalau di video kayak cukup gini aja ya. Tapi kalau misalkan di panggung tuh bisa jadi kayak aku adalah lebih gitu. Dilebayin ya, ya betul, lebih lebar bener. gitu, gesturnya lebih lebar, ekspresinya juga kalau misalkan di video kan kayak kita tinggal lihat kamera terus senyum tuh cukup gitu ya, misalnya cukup kayak menyunggingkan bibir kita sedikit gitu. Tapi kalau di panggung tuh bisa harus sampai gitu. Harus segitu gitu takarannya, betul. Karena kalau di panggung kan kita tuh harus menguasai sekian puluh orang, sekian ratus orang yang datang kan. Tapi kalau misalkan untuk video atau film kan kayak mata audiens itu kan jadi deket ya sama kita. Kalau kita kalau misalkan kita lihat orang secara dekat tapi lebay kan kita juga kayak ada apa nih gitu kan. Nah kayak gitu sih bedanya itu. Kalau buat audionya gitu, kalau di teater ngomong sendiri gitu atau audio maksudnya vokal. Oke, vokal. Beda juga sih. Kalau misalkan buat di panggung, kalau buat teater bahkan sebenarnya tuh nggak boleh pakai mic biasanya gitu. Ya betul, biasanya tuh kita tuh diajarin, kita tuh dilatih ada yang namanya olah vokal. Itu tuh kita diajarin tentang power gitu. Nah power ini tuh gimana caranya kita tuh bisa menyampaikan dialog dengan jelas, keras gitu ya, dan tepat untuk satu ruangan pertunjukan kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan film kan nggak mungkin ya, kayak misalkan mau nembak nih gitu, aku bilang aku cinta padamu gitu. Kan nggak mungkin ya kalau di film kan. Tapi kayak aku cinta kamu gitu. Agak serem ya. Harusnya lihat kamera ya. Itu contoh aja gitu. Tapi kan kalau di panggung harus kayak aku cinta kamu sayang gitu kan. Harus kayak agak ngegas gitu. Gitu sih. Kalau di teater harus ngegas gitu ya harus powerful lah ya. Kalau ngegas nanti kesannya jadi negatif lagi ya. Harus powerful sih ya, betul. Tapi kalau lagi di film sebenarnya powerful juga, tapi dalam takaran yang beda, balik lagi gitu. Kalau berarti kalau di teater juga harus suaranya ada ininya juga ya, musiknya. Musik maksudnya musik gimana? Jadi disertai dengan musiknya. Oh iya gitu. Ada pasti. Nah kalau buat di acting nih sebenarnya buat di skrip, aku penasarannya buat yang di skrip tuh ada banyak improvisasi gak sih? Improvisasi kayak ya? Yang selain keluar dari skrip gitu kata-katanya itu. Pasti ada. Banyak pasti sih. Jadi kalau misalkan soal improvisasi ini mungkin
sama kayak nyambung sama pertanyaannya Erlin yang sebelumnya ya, yang tadi pernah nggak lupa gitu kan. Nah kebetulan aku tuh memang ya sejauh ini kayaknya seinget aku ya kayak belum pernah sih ya sampai yang lupa gimana banget. Dan itu tuh ditolong karena ya aku ada improv gitu ya, karena ada improvisasi itu. Jadi aku tuh kalau misalkan bukan aku ya, tapi kita semua kalau aktor tuh justru begitu dapat skrip gitu ya, dan kita tahu kata-kata ini misalnya agak nanggung nih, agak canggung, agak nggak enak kita nyampeinnya, itu tuh biasanya kalau buat aku pribadi aku rubah kalimatnya, tapi konteksnya sama, aku rubah kalimatnya. Jadi sesuatu yang aku bisa sampaikan dengan enak gitu. Jadi kayak misalkan kayak tadi ya nembak, aku cinta padamu sayangku gitu kan. Kalau misalkan aku lebih nyaman dengan I love you, nah kayak gitu ya, selama sutradara atau director menyetujui ya nggak apa-apa gitu sih. Balik lagi, jadi kalimat-kalimat itu pastinya ada yang diimprovisasi sih gitu sih. Soalnya kalau plek-plek banget biasanya kayak kadang apa ya, kadang malah jadinya kaku kan gitu, karena kayak skripnya begini jadi harus begini gitu. Nggak juga sih gitu. Biasanya director dan penulis naskah tuh akan menyerahkan ke setiap aktor lagi untuk kita tuh bisa eksplorasi gitu, untuk kita tuh bisa eksplorasi sejauh apa sih kamu bisa mengembangkan tokoh, karakter atau skrip yang ada gitu. Jadi sesuatu yang hidup di atas panggung atau mungkin di sebuah film gitu. Kalau buat di panggung nih Ci, ada bagian apa aja sih yang bikin satu pertunjukan itu? Wah, sebenarnya bukan di panggung sama di film nih ya. Kalau misalkan di ya bentuk video gitu ya, sebenarnya tuh mirip-mirip. Jadi kita tuh pasti perlu yang namanya bagian artistik, perlu yang namanya bagian lighting, perlu yang namanya bagian ya artistik ini tuh mencakup lighting, mencakup wardrobe tuh kostum. Mencakup dari make up gitu. Terus kita juga ada apa ya, ada yang namanya manajemen produksi juga. Manajemen produksi ini tuh yang ngurusin tentang jadwal pemakaian tempat latihan, jadwal tampil gitu kan, yang ngontak-ngontakin sponsor, yang bikin publikasi. Nah itu manajemen produksi gitu. Nah kalau misalkan yang di panggungnya, nah itu yang lebih ke artistiknya gitu. Jadi butuh yang namanya lighting, musik juga perlu, baju ya wardrobe, kostum, make up semuanya juga penting sih gitu. Karena sebenarnya kalau ini ya berangkat teater itu sebenarnya tuh bukan kayak acting. Jadi teater itu tuh sebenarnya tuh sejarahnya nih ya, ini singkat aja. Ini ya siapa tahu bisa jadi insight baru gitu ya. Teater itu sebenarnya tuh tempat pertunjukan. Arti teater tuh gedung pertunjukan sebenarnya. Jadi kalau misalkan menyebut teater itu adalah acting tuh enggak gitu. Teater itu tuh mencakup semua. Jadi misalnya ada tarian iya, ada nyanyian iya, ada acting iya. Karena ya teater itu gedung pertunjukannya gitu, dan semua yang ada di dalam gedung pertunjukan itu ya itulah teater. Makanya kalau bioskop juga kan disebutnya pintu teater 1 telah dibuka gitu kan. Bukan kayak pintu bioskop 1, enggak gitu kan. Ya karena teater itu artinya adalah gedung pertunjukan. Jadi semuanya mencakup dan semuanya pasti saling bantu sih buat bikin satu pertunjukan gitu. Nah, sekarang aku mau nanya buat pengalaman Sisi di teater itu ada kesulitannya sih atau enggak ada kecelakaan yang menurut Sisi itu berkesan gitu sampai sekarang? Kecelakaan yang berkesan gimana ya? Ada pasti pernah ya kecelakaan panggung tuh pernah banget. Sebenarnya kesulitan sama kecelakaan ini dua hal yang berbeda atau disamain? Kecelakaan aja. Oke, kecelakaan aja ya. Kalau kecelakaan yang aku ingat tuh ada 2. Yang pertama waktu itu pernah aku lagi ujian olah vokal. Jadi ujiannya itu sama karena aku kan sekolahnya sekolah seni pertunjukan. Nah jadi kita tuh pasti ujiannya tuh bikin pertunjukan. Jadi ujian ada yang teori ada yang praktek, dan praktek itu kita pasti bikin pertunjukan. Dan waktu itu tuh aku peranin tentang apa ya, ceritanya aku jadi preman gitu loh gitu ya. Ceritanya ya kan pernah kan pernah jadi preman juga gitu. Jadi ceritanya aku jadi preman gitu yang lagi ngegangguin orang yang lagi lewat. Terus waktu itu tuh ceritanya kayak aku pernah, ceritanya kita berantem lah akhirnya karena ada yang belain nih gitu-gitulah ya. Agak komedi emang ceritanya. Sampai akhirnya tuh harusnya tuh jadi ada adegan kayak aku tuh jatuh gitu, tapi harusnya tuh ditahan sama teman-teman aku
Waktu latihan tuh harusnya gitu. Tapi waktu itu entah gimana ceritanya teman-teman aku tuh nganahan. Jadi kepala aku tuh cedak gitu ya. Beneran kepala aku tuh bener-bener kena banget ke lantai dak dan seketika gelap. Terus gitu. Seketika itu kayak gelap gitu. Tapi kan semuanya ada. Aku masih ada di atas panggung, show must go on. Mana lagi ujian kan. Kalau aku mengacau di situ teman-teman aku juga kena dan kita nggak dapat nilai, ya kan? Iya. Jadi ya mau nggak mau aku paksain diri buat bangun gitu ya. Aku paksain buat bangun. Terus kayak pusing. Aku sambil berdialog kayak sambil ya bla bla bla. Aku lupa dialognya gitu. Tapi kayak ya udah sambil sempoyongan sambil udah balikin lagi gitu. Tapi soalnya kan nggak ada yang sadar aku jatuh di situ gitu. Nggak ada yang mereka nggak sadar. Mereka pikir aku acting jatuhnya padahal beneran gitu kan. Nah itu kayak ya udah gitu. Tapi ya show must go on mau nggak mau. Dan ya pada akhirnya sampai beres ya udah gitu. Menahan semua itu. Waduh. Gitu. Terus yang kedua juga pernah nih, kita lagi bikin satu pertunjukan kecil sebenarnya. Jadi bukan yang di panggung yang besar, tapi kita lagi bikin pertunjukan kecil buat kayak satu klub gitu, satu ekskul teater sekolah gitu. Terus waktu itu tuh ada satu pemeran, dia tuh actingnya ceritanya lagi mimpi dan dia nggak sengaja jatohin gelas atau vas bunga, jatuh berkeping-keping di panggung. Dan aku kayak di situ, aku kebetulan peranin jadi istrinya atau ibunya gitu, aku lupa. Terus ya udah, itu aku improve banget. Aku tahu kalau misalkan itu diantepin, kalau itu dibiarin kan bakal jadi bahaya buat semua orang, buat aktor-aktor yang lain. Jadi aku dari situ aku improve aja, aku masuk sambil dialog sambil bawa sapu sama pengki. Pak, sambil aku sapuin gitu loh. Pak, ayo bangun. Ya udah improv aja gimana ya. Iya itu kan soalnya kan lagi tampil ya, nggak mungkin aku bentar aku bersihin kan, nggak mungkin kan. Tapi di situ kayak ya udah deh, karena aku kebetulan perannya juga bisa jadi nolongin juga kan gitu ya. Udah akhirnya aku masuk sambil aku sapu gitu, terus aku keluar lagi deh udah. Ya pernah gitu ya, kecelakaan yang aku alamin, terus yang orang pernah lakuin juga, terus aku bantu. Karena ya balik lagi ya, karena kan kalau satu pertunjukan ya kita semua kan kerja sama ya, kerja ensemble gitu. Jadi kayak nggak bisa nih kayak aku mau berdiri sendiri atau nggak kayak aku mau itu mah urusan dia yang jatohin gitu, nggak bisa kan gitu. Tapi kita sama-sama jadi satu kesatuan buat satu pertunjukan itu. Nah, All Day Diners ternyata jadi aktor tuh tidak selain harus nurut kepada sutradara, ternyata mereka tuh dituntut juga untuk mengeksplor juga ya ternyata sama sutradaranya. Jadi antara sutradara, aktor, dan kru yang lain tuh mereka bekerja sama untuk membuat satu performance yang baik. Ya. Thank you banget ya Ci udah mau datang ke podcast ini. Thank you juga Erlin dan kru dari All Day Dining juga, thank you so much buat kesempatannya bisa sharing ya. Semoga apa yang aku sharingin bisa bisa bermanfaat dan berguna buat semuanya. Oh ya, pasti. Aku boleh nyampein satu hal nggak? Boleh. Soalnya ini menurut aku cukup penting gitu. Terkadang gini, setiap orang tuh untuk menjadi aktor tuh terjebak, gua harus jadi pemeran utama gitu ya. Kayak terkadang banyak juga yang aku temuin aktor-aktor tuh yang menolak ketika mereka mendapatkan peran kecil gitu. Ya let's say figuran gitu ya. Terkadang figuran tuh dianggap sebelah mata. Dan terkadang banyak juga orang-orang yang ngerasa apa sih deh gue mah cuman figuran gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi gitu ya, ketika kita ada di atas panggung, ketika kita lagi berakting, mau di panggung, mau di film, dimanapun, gak ada peran besar, gak ada peran kecil gitu ya. Semua peran itu sama. Meskipun dialog kita misalnya cuman iya doang, atau misalkan kita cuman lewat doang, itu tuh benar-benar sangat penting gitu ya untuk sebuah pertunjukan. Jadi jangan ngerasa kecil kalau mungkin kita gak jadi orang yang paling banyak disorot. Jangan ngerasa sombong juga ketika kita dipercayakan sama Tuhan, kita punya peran yang cukup banyak juga. Karena semuanya itu sama gitu ya. Semuanya itu sama buat satu pertunjukan yang baik buat setiap orang yang nonton. Kayak gitu sih. Jadi jangan salah persepsi ya. Gitu. Jangan lupa All Day Diners buat nonton podcast yang minggu depan. Oke, share food, share goodness. Bye. Thank you All Day Diners yang udah listening to our podcast ya. All Day Diners, kalau All Day Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All Day Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_.
Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye! Jangan lupa follow. Dine In Podcast! Share food. Share goodness!